Nama saya Hans T. Radandum. Bertani dari tahun 83 itu hanya di hortikultura, yaitu cabai, tomat, sayur-sayuran, dan jagung untuk khusus di pangan. Saya kan pendidikannya di kelas 3 SD, tidak lulus begitu. Jadi setelah saya bersekolah itu saya langsung jadi petani. Hanya saya terdaftar sebagai petani itu secara kelompok, secara organisasi itu tepatnya tahun 1983. Dengan adanya bendungan pertama, kami sudah sebenarnya beralih dari tanaman palawija, pangan dan horti. Kami beralih ke tanaman pangan yang khususnya padi, walaupun ada selingannya itu adalah horti. Jadi sebenarnya pentingnya itu karena pertama tadi yang saya sebutkan, yang kedua sudah mendekatkan sumber air yang ada, sehingga memudahkan kami petani untuk berusaha secara khusus di sektor pertanian. Persoalan dengan rubuhnya bendungan di tahun 2021 kemarin, tingkat aktivitas petani itu semakin berkurang. Berkurangnya karena banyak hal. Sumber airnya sudah jauh, kemampuan masyarakat petani juga cukup terbatas, baik mendapatkan modal usaha, mendapatkan alat dan bahan, sehingga lahan yang sudah difungsikan sebenarnya sudah berkurang begitu banyak, sehingga sedikit. Dampak dari itu berarti tingkat pendapatan petani itu semakin menurun. Pendidikan ini kalau kita rata-ratakan hanya berada di tingkat SD. Berarti tingkat pemahaman petani juga sangat variatif, sehingga rendah sekali tentang pemahaman dari pada umumnya petani, baik dari sisi informasinya, dari sisi teknologinya, sehingga dia stagnan saja perkembangan dari usaha dari seorang petani begitu. Tepatnya tanggal 4, 5 itu sampai tanggal 6 intensitas hujan itu cukup tinggi. Itu tepatnya di bulan April yang tahun 2021. Nah, karena intensitas hujan cukup tinggi di seluruh wilayah Sumba ini, maka puncak dari banjir itu tepatnya di tanggal 6 subuh jam 4.48 bendungan itu jebol. Bendungan jebol itu pertama bingung-bingung sudah petani harusnya berusaha di mana, karena tumpuannya itu hanya di sektor pertanian atau di usaha sebagai petani. Das yang tersedia sebenarnya contoh macam di wilayah sini ada 48 hektar sebelum bendungan itu jebol, tapi setelah jebol tidak ada lagi yang difungsikan, sehingga cara yang dipakai maka mau tidak mau kita harus gali sumur di setiap titik lahan kita masing-masing untuk kita beraktivitas kembali. Itu mulai aktivitas itu berjalan sejak dari bulan Mei
tahun 2021 sampai sekarang. Di musim hujan kemarin itu ada jagung, ada ubi-ubian, kacang hijau, terus dengan tanaman hortikultura. Kalau yang kita upayakan adalah bagaimana kita mengangkat sumber air ini untuk naik di permukaan. Paling tidak kita siapkan mesin pompa air, pipa, selang untuk kita pakai siram. Itu yang kami upayakan dengan jumlah yang cukup terbatas. Mungkin sebentar kalau lahannya ada 2 atau 3, mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan air di lahan yang berikutnya, terpaksa kami harus angkat kasih pindah itu mesin. Ada tapi yang tidak sifat merata. Ada. Tapi kalau berbicara secara pribadi macam saya tidak memperoleh bantuan itu. Tetapi di anggota-anggota yang lain atau di kelompok lain ada. Kita tidak sangkali itu, mungkin keterbatasan dana juga karena sifatnya emergensi sehingga bantuan itu cukup terbatas. Karena kami yang wilayah dari bendungan ini ada beberapa kelurahan dan desa, Kiritana, Malumbi, Lambanapu, Moliru, Wangga, Preliu, dengan termasuk Pandawai. Yang pertama sebenarnya mudah-mudahan tidak disalah tafsir apa yang saya sampaikan. Saya tidak berpikir secara pribadi, tapi bagaimana saya melihat kondisi yang terjadi di wilayah di Gambaniru dampak daripada banjir bandang yang lalu. Kami sangat berharap sekali sebenarnya jikalau pertama yang saya sebutkan tadi, kalau memang sudah memungkinkan air irigasi ini dilepas, ya lepas sudah. Begitu. Yang kedua, memang bukan hanya di wilayah ini saja yang mengeluh tentang pupuk, bahkan di seluruh Indonesia itu menjadi persoalan memang. Kami sangat berharap sebenarnya agar supaya pupuk-pupuk subsidi ini sesuai dengan usulan lewat RDKK dengan RDK itu supaya bisa dipenuhi sehingga tidak terjadi kekosongan untuk jatah-jatah dari para petani. Karena kenapa? Pendapatan petani sudah menurun dengan kondisi ini, terus sudah pasti daya beli mereka juga akan rendah, sehingga pupuk yang ada ini yang cukup terbatas yang disubsidi oleh pemerintah cukup sedikit, cukup terbatas, sehingga petani ini berusaha untuk bagaimana membeli pupuk yang harganya cukup mahal. Per 50 kilo saja urea sampai 300.000, 350.000 NPK begitu. Nah, kalau bisa sebenarnya menjadi perhatian pemerintah